Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahu al-azim. Al-mukarramun mukarramun yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takjub dan hormat kami. Kita doakan mudah-mudahan semua orang tua kita ini, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Darus Syahadah beserta segenap para penasehatnya, panitia PHBI peringatan hari-hari besar Islam Masjid Jami Darus Syahadah yang sudah bersusah payah mempersiapkan, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Maulid Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan, baik itu tenaga, akal, pikiran, uang, dana, seluruhnya akan mendapatkan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Amin menjadi wasilah sampainya saya di masjid ini atas izin Allah. Saya sudah tiba di tebing tinggi pagi tadi, kurang lebih pukul 7, karena sore saya mengisi pengajian ibu-ibu. Rupanya di tebing tinggi ini beda ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ibu-ibu ini nak buat acara khusus. Dia nak ibu-ibu nian, nak campur dengan bapak-bapak. Jadi dibuatkan acara khusus buat ibu-ibu sore tadi. Tapi pas bapak-bapak acara, ibu-ibunya melok lagi. Ini sekewet juga ibu-ibu ini. Tahu tak sekewet? Hari tadi dah dapat ilmu, malam ini dapat ilmu lagi. Itulah ibu-ibu. Mereka ini ibu-ibu ini selalu haus. Beda dengan kita. Makanya majelis taklim pengajian yang paling banyak tu ibu-ibu. Di mana tempat Pak anak ngisi? Majelis zikir paling banyak ibu-ibu. Majelis taklim paling banyak ibu-ibu. Ngaji Quran paling banyak ibu-ibu. Neraka paling banyak. Bukan anak yang ngomong, Rasulullah. Kata Rasul 3/4 isi neraka itu ibu-ibu. Tadi sudah saya kasih ilmunya sama ibu-ibu. Majelis taklim khairun nisa. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya tadi yang mendengarkan dan bisa mengamalkan, InsyaAllah min ahlil jannah, menjadi bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi saya mendapat informasi dari Ustaz Amin, Ustaz Jaki sudah memimpin khataman Quran di masjid ini. InsyaAllah ini menambah keberkahan. Dan ini kata Ustaz Amin baru pertama kali diadakan khataman Quran. Seolah ke depan mudah-mudahan setiap momen acara PHBI dilakukan dengan diawali dengan khataman Quran. Kenapa? Karena itu akan mendapatkan keberkahan. Kalau ada orang khataman, bawa air, bukakan. Bukan syirik itu. Ada dalilnya, Pak. Dan itu sudah disurvei secara ilmu kedokteran. Kalau kita datang ke ulama, datang ke kiai, kan ngawaknya banyak putih, Pak. Ustaz, tolong apa sakit gigi. Tahu Ustaz, anak aku demam, dibuka kelah banyak putih. Dibaca sama Ustaz. Disurvei, Pak. Ternyata air, ini lapor yang nyurvei bukan anak. Air yang dia dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran
dengan air yang tidak dibacakan ayat suci Al-Quran beda, Pak. Air yang dibacakan ayat suci Al-Quran memang tidak bisa dijenguk dengan kasat mata kita. Dia ada kristal, Pak. Air yang ikut itulah dipanci dari ibu-ibu tadi, lah capek begitu. Sudah jam setengah nak ceramah tadi. Air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka air itu akan membentuk kristal yang lebih banyak. Kristal-kristal itu yang kalau dia diminum menjadi penyembuh dari segala penyakit. Air yang paling banyak kristalnya, kumpulan kristal, tengoknya pakai alat, Pak, di labor. Air yang paling banyak kristalnya itu adalah air Zam-Zam. Mangkonya di Mekah sana rumah sakit kosong. Di Mekah rumah sakit kosong. Tempat kita kekurangan tempat. Banyaklah yang sakitnya. Kenapa di Mekah itu kosong? Karena mereka minumnya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sehat, Pak, diminum. Makanya istri Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadraul Maut ngasih ijazah sama kita supaya bisa merubah air ini berubah menjadi air Zam-Zam. Ini kan air putih biasa nih, dia bisa dirubah jadi air Zam-Zam. Yang ngasihnya langsung itu dari Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadraul Maut, dan ini sudah diijazahkan secara umum. Galak ada kamu tunjuk bacanya. Tunjuk bacanya. Bagaimana merubah air minum yang biasa ini berubah menjadi air yang penuh dengan kristal. Caranya, waktu kita nak minum, ya, kita buka air mineral seperti ini. Waktu kita nak minum, buka dulu tutup minumannya. Atau kalau kita nak minum pakai cangkir seperti ini, buka dulu tutup cangkirnya. Arahkan air minum ini ke bibir kita, ke mulut. Lalu baca doanya. Kalau untuk laki-laki, ya ma'u Zam-Zam yukri ukas salam. Untuk laki-laki, saya ulang belum minum. Ya ma'u Zam-Zam yukri ukas salam. Sudah. Contoh ini contoh. Jom sambil menyelam minum air. Sambil minum contoh sambil hilang kehaus. Maka baca setelah kita minum tadi, maka kata istri Habib Umar bin Hafiz, air ini sudah berubah menjadi air Zam-Zam. Dan saya merakteknya, Pak. Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Kalau nak dihitung, tanyalah sama budak-budak laskar ni, Pak. Sama kawan-kawan Kemal yang awalan ini. Pening mereka ini. Ustaz ni tidur, apa tidak istirahat, kapan? Kemarin dari Sri Bandung, balik Sri Bandung, langsung maulid sampai malam. Malam jam 12 selesai, berangkat ke Tebing Tinggi. Nyampe pagi tadi, istirahat bentar, sore ngisi ibu-ibu. Belum sempat istirahat, malam ni ngisi bapak-bapak. Habis dari sini saya langsung balik ke Palembang. Besok masih ada ngisi Muslimat NU di asrama haji. Malam ngisi maulid lagi. Habis malam besok Jumat berangkat lagi, Pak, ke Marinin. Dari Marinin balik lagi Sabtu, Senin berangkat ke Oku Selatan. Balik lagi ke Palembang sampai akhir bulan ini ngisi peringatan maulid. Saya merakteknya cuma pakai inilah, Pak. Setiap nak minum, saya baca doa yang diajarkan oleh istri Habib Umar bin Hafiz. Ya ma'u Zam-Zam yukri ukas salam. Kalau yang betino, ibu-ibu, tadi yang bapak minum. Kalau ibu-ibu yang minumnya, ya ma'u Zam-Zam yukri ukis salam. Kalau bapak-bapak tadi yukri ukas salam. K itu dhamir untuk bapak-bapak. Kalau ki untuk ibu-ibu, ibu sebelum minum parakkan botolnya di dekat bibir ibu, baca doanya. Ya ma'u Zam-Zam yukri ukis salam. Baru ibu minum. Ini lemaknya ceramah Mas Porsi ini. Lalu sambil tegak dah baca, tak boleh lantas Rabbana ahadukum qaiman. Sudah dapat amalannya. Amalan minum air putih berubah menjadi air Zam-Zam. Tadi Ustaz Zaki mimpin hataman Quran, banyak air saya lihat tadi di sini, Pak. Air-air ini, air-air hataman. Nanti itu disimpan. Ada anak cucu yang tidak ada melok di sini, minumkan kepada mereka. Ada keluarga yang sakit, minumkan dengan mereka. Baca sholawat, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Maulidul Rasul yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malam hari ini atas kesempatan saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tebing tinggi untuk yang pertama kali. Ana belum pernah ke masjid ini. Ana biasa yang paling sering ke Musirawas sama Lubuk Linggau. Kalau di Musirawas saya sebulan sekali ngisi bedah Quran. Jadi di Musirawas itu di rumah dinas bupati dulu sebelum yang baru ini Pak Gunawan dulu itu sebulan sekali ada bedah Quran. Saya setiap bulan Musirawas, Lubuk Linggau itu hampir setiap bulan saya. Kemudian Pagar Alam, Muraini, Lahad. Nah, yang saya belum memang ke tebing tinggi. 4 lawang. Kenapa saya belum ke sini? Saya ini masih ngeri. Karena di sini lawangnya banyak nih, ada 4 ekor. Aku takut dia nyasar. Karena aku dipesankan sama kawan aku, wong 4 lawang jangan diutangi. Ngapa jika kalau ngutangi wong 4 lawang susah naginya. Kita masuk dari lawang depan, dia pindah ke lawang belakang. Ada 4 lawang, saro nyarinya. Wong lawang cuma sikok bae, saro nyarinya. Karena bahasa Palembang lawang itu pintu, kan? Berarti 4 lawang, ini 4 ikut pintu, lincah kalau. Cuman pintu bae 4, bini sikok bae jadilah, ya. Jadi ibu-ibu ngamuk, kamu bebukinya. Ibu-ibu ini kalau kita bahas tema-tema poligami ngamuk dia mah. Aku pernah ceramah ngaku jadi ibu-ibu ini. Dibawa susah tahan. Sehari makan, sehari tidak tahan. Ngapu giliran laki bini lagi udah tahan. Ngapi udah galak di madu. Ada ibu-ibu nyawa. Ustaz, ngapo? Ustaz jangan galak ngomong basa-basi. Ngapo? Siapa ngomong kami betina tidak galak di madu, Ustaz? Lah, kaget anak. Berarti ibu siap di madu, Ustaz. Kami betina ini siap di madu. Yang penting laki kami siap diracun. Oh. Berarti Pak, kalau kamu siap diracun ibu-ibu ini siap di madu. Mati kamu kopi sianida. Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sering salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat. Sosok manusia yang paling agung kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang luar biasa. Sewaktu Aminah mengandung Rasulullah, tiap malam setiap bulan Aminah ini didatangi para nabi-nabi Allah. Salah satu nabi yang pertama datang di bulan pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Aminah hamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Adam datang. Aminah cerita di dalam kitab. Kata Aminah, pada malam hari itu aku didatangi oleh seorang laki-laki. Dia berparas tampan dan berwajahnya memancarkan sinar. Parasnya ini tampan, wajahnya ini memancarkan sinar. Yang di tiang itu bersinar juga, cuma lampu nyinarinya. Ini tiang itu bersinar itu, lampu udah yang nyinari. Nabi Allah Adam ini memang bersinar nian Pak wajahnya. Kata Aminah, aku tanya, siapa sesungguhnya engkau ini? Nabi Allah Adam menjawab, anak Adam, aku ni Adam. Ngapa engkau ke sini Adam? Kata Nabi Allah Adam, wahai Aminah, aku nak mengucap selamat dengan engkau, bahwa saat ini engkau sedang mengandung Sayyidil Basar. Engkau sedang mengandung pemimpin manusia di muka bumi. Jadi yang ngomongkan Rasulullah sebagai pemimpin dunia ini Nabi Allah Adam, Pak. Nabi Allah Adam, bahwa engkau itu adalah Sayyidil Basar, pemimpin manusia di muka bumi. Terbukti Pak, sampai hari ini Rasulullah tetap menjadi pemimpin di muka bumi. Tidak ada umat yang paling banyak kecuali umat Islam. Tidak ada pengikut yang paling banyak kecuali pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa Pak. Yang ngomong Nabi Allah Adam sekian abad yang lalu. Kejadian bahwa saat ini memang sosok Rasulullah lah Sayyidil Basar, pemimpin manusia di muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan. Hari pagi tadi dari siang tadi saya disiapkan makanan minuman. Dijamu oleh Pak Ketua Masjid, makan siang, makan malam, sampai malam ini tadi dijamu saya makan. Sampai di masjid ini panitia ternyata sudah menyiapkan apa isinya?
Oh, nasi. Karena aku tak tahu isi Pak Api dan Inju soalnya. Ya kamu lemah, kamu dan Inju, aku dah ganti soalnya. Maklah aku nanya, dulu kaki aku salah ngomong, aku ngomong nasi, cuma bertabah. Ngomong bertabah tak? Karena kalau maulid ini Pak ada mamiri, ada tsunami. Kalau mamiri itu makanan minuman ringan. Kalau tsunami itu suguhan nasi minyak. Makanya dia tengok situasi. Kalau dia mamiri, aku ceramah paling 40 menit. Kalau dia tsunami agak lama dikit, sejam. Main-main ya Pak. Bapak Ibu menyiapkan makanan, minuman, mengorbankan harta, tenaga, akal, pikiran, sudah sewajarnya Pak. Karena Allah menciptakan langit dengan bumi ini karena adanya Rasulullah SAW. Kalaulah tidak ada Muhammad bin Abdullah, Allah tidak menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya. Jadi wajar kalau kita mengorbankan seluruh jiwa, raga, akal, tenaga, pikiran sampai dana untuk memperingati hari lahirnya Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Catat, cuman sikok yang tidak senang dengan Rasul lahir. Seluruhnya, langit, bumi, pohon-pohonan, tumbuhan, hewan, binatang-binatang, manusia, seluruhnya senang dengan kelahiran Rasul. Cuman sikok yang tidak senang, iblis laknatullah. Iblis yang tidak senang dengan maulid. Ngapa? Dengan hadirnya Rasul, maulid itu lahir Pak. Jadi kalau maulid Rasul berarti hari lahir Rasul. Yang tidak senang dengan maulid Nabi ini, dengan maulid Rasul ini, cuman iblis. Ngapa iblis tak pacak naik ke arasnya Allah lagi, mengambil berita dari langit ketika Rasulullah dilahirkan. Kalau dulu iblis ini naik ke pojok dia Pak, ngambil berita. Makanya kalau ada orang kehilangan barang, datang ke dukun. Bukan dukun itu sakti, dia kerja sama dengan belis. Diperintahkannya belis. Belis, ambil, ada informasi di sana. Kamu cek gitu lah, ada CCTV yang muka celengan. Ketahuan ini Pak. Masjid ini kan ada CCTV-nya. Yang muka celengan, kejinguan. Yang maling celengan, termasuk yang ngambil kue 2 kotak, kejinguan itu. Lain betul kamu kan. Itu kan ada CCTV. Ini mantau kan, lo kakek dibuka sama pengurus. Oh, mamang ini 2 kotak, dia nyentak dulu. Kejinguan. Sama dengan di akhirat. Di akhirat itu Pak ada CCTV. Seluruh kegiatan kita di muka bumi ini ada pantauannya. Termasuk orang kehilangan ngelapor dengan dukun. Dukun merintah ke belis. Belis naik ke arusnya Allah. Dia ngambil berita. Oi dukun, yang ngambilnya orang semak ini, maki baju ini, maki celana ini, baliknya ke sini. Itu yang meseknya belis Pak. Nah sejak Rasul lahir, iblis tidak pacak lagi naik ke pojok dengan leluasa. Makanya iblis tidak senang dengan maulid Rasul. Jadi kalau ada orang tidak senang dengan maulid, berarti kamu yang ngomong, bukan aku. Bukan aku yang ngomong, kamu. Jadi kalau ada orang tak senang dengan maulid berarti karena memang cuma iblis yang tidak senang dengan maulid. Bayangkan Ibu, paman Rasul, Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Rasul Bu. Namanya Abdul Uzza, nama berhala di zaman itu. Abu Lahab itu beradik dengan Abdullah. Abu Lahab, Abu Thalib, Abdul Uzza, Ibnu Abbas. Ada 12 beradik Pak. Ini dulur bapak Rasul. Kalau bahasa kita ni mamang. Abu Lahab itu kalau bahasa apa mamang itu keping tinggi. Mamang ya. Mamangnya Rasul. Abu Lahab itu. Tapi Abu Lahab ni paling benci sama Rasulullah. Abu Lahab inilah yang mati-matian nak bunuh Rasul. Bayangkanlah kamu awak mamang dia dewek. Berarti kalau ada mamang benci dengan ponaan Abu Lahab, kamu tu berarti. Iya Abu Lahab itu benci dengan ponaan Pak. Tapi ponaannya bagus. Ponaan yang ngacu memang ponaannya ni. Abu Lahab itu Pak, Abdul Uzza. Waktu Rasul lahir, dia nyedekah ke Suaibah. Waktu Rasul lahir, Suaibah nyingok. Dia jingoknya Aminah ngelahir ke. Karena yang menyusui Rasul pertama kali setelah Halimah setelah Aminah sebelum Halimah itu adalah Suaibah Pak. Cuma dalam kitab tidak ditulis. Di kitab ditulis ibu susuan Rasul Halimah itu dia. Padahal sebelum Halimah Rasul ini disusui oleh Suaibah. Siapa Suaibah ini? Budaknya Abu Lahab. Datanglah Suaibah. Tuan, apa? Ponaan kau lahir. Ponaan kau lahir. Lanang apa betina kata Rasul. Kata Abu Lahab.
Lanang apa betino? Lanang wahai Tuhan. Wow, denger lanang nih Bu. Senang bukan main Abu Lahab nih. Karena kalau waktu itu Aminah ini melahirkan anak betino, malu dia Pak. Kalau di Arab tuh kalau punya anak betino ini malu. Dengar lanang tadi senang bahagia. Apa kata Abu Lahab? Wahai Suhaibah, hari ini juga kau kubebaskan dari seorang budak. Nah, bayangkanlah kamu, Abu Lahab yang bencinya bukan main sama Rasul, lagi dia sedekah di hari kelahiran Rasulullah. Apa yang terjadi? Ibnu Abbas pernah bermimpi, Pak. Ibnu Abbas ini dulurnya Abu Lahab, pamannya Rasul juga, ya, saudaranya Abdullah. Kata Ibnu Abbas, aku pernah bermimpi. Di dalam mimpiku, aku ketemu dengan Abu Lahab, dulur aku. Kutanya dengan dia, wahai Abu Lahab, mak mana keadaan kau sekarang? Kata Ibnu Abbas nanti, mak mana keadaan kau sekarang? Apa jawab Abu Lahab? Tidak usah nyanyi siko, kau lah tahu aku di neraka. Kalau bahasa kita, tidak usah nyanyi siko. Kan ayatnya ada Pak, tabat yada bila. Nah, itu Abu Lahab ini dua laki bini masuk neraka kalau Pak. Namanya ABG, anak beranak kilo galau. Dua-duanya masuk neraka kalau. Apa katanya? Kata Abu Lahab, wahai Ibnu Abbas, sungguh nasib aku ini menggenaskan. Tiap hari aku ini mendapat siksaan dari malaikat-malaikat Allah. Tapi, ada tapinya Pak. Setiap hari Senin aku punya azab diringankan oleh Allah. Macam mana cara Allah meringankan azab aku? Setiap hari Senin, kata Abu Lahab, ya, dari jari aku ini memancarkan air. Air inilah yang setiap hari Senin aku sedot untuk aku minum. Kata Abu Lahab. Itu keluarnya cuma ketika hari Senin baik. Kenapa? Karena pada hari Senin itu aku pernah gembira dengan hari lahirnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi ini bapak ibu yang senang dengan hari lahir Rasul. Apalagi ibu-ibu lah dari siang tadi, sore tadi sampai ke malam ini cintanya bukan main dengan Rasul. Tak terbayang anak bu, apa yang nak diberikan Rasulullah kepada bapak ibu. Abu Lahab yang benci baik dengan beliau. Abu Lahab yang nak berusaha membunuh Rasulullah, dikasih oleh Allah setiap hari Senin. Dari jarinya ini bisa memancarkan air yang bisa diminum setiap hari Senin, meringankan azabnya Abu Lahab. Masya Allah. Mangkonya Masjid Jami jangan takut-takut Pak. Buat. Tadi saya baru cerita pagi tadi pas nyampe sama Ustaz Amin. Di rumah saya malam Jumat yang kemarin baru ngadakan Maulid Nabi Pak. Malam Jumat kemarin di rumah saya ngadakan Maulid Nabi. Dan ini kami lakukan setiap tahun Pak. Tapi tahun ini berbeda. Saya ngasih majelis Asmaul Husna di Palembang. Sudah 10 tahun Pak, ini masuk tahun 11 saya ngasih. Selama 11 tahun saya ngadakan Maulid, baru ini yang luar biasa Pak, tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya paling banyak 1.500 Pak jemaahnya. Biasanya 1.000 sampai 1.500. Tahun ini Pak luar biasa. Saya nyiapkan nasi minyak itu 210 kilo nasi minyak. Masak 13 kaleng Bu. 210 kilo nasi. Lalu kemudian motong kambing 21 ekor. Ngerebus telur 11 peti. Nyiapkan Maulidur Rasul. Nyiapkan nampan 500 ekor. Kami makannya bukan di kotak macam ini Pak, pakai nampan. Satu nampan makannya berempat. Sikok nampan itu makan berempat. Saya nyiapkan 500 nampan Pak. 5 kali 4 2.000 berarti. Saya nyiapkan untuk 2.000 makan. Tetapi nasi yang disiapkan untuk 2.500 wow. 210 kilo itu. Kambing sekitar 300 kilo. 21 ekor kambing kami motong. Saya dewek motongnya. Saya langsung motongnya, ngabikinnya. Wong tua saya yang masak. Subhanallah Bapak Ibu, malam itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Nampan 500 itu kurang. Saya menyiapkan lagi nampan 150. Malam itu menghabiskan makanan Pak 650 nampan. Nampannya belum yang rombongan yang mereka-mereka yang tidak pakai nampan-nampan ini lagi Pak. Kurang lebih 3.000 jamaah hadir memperingati Maulidur Rasul, menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Tidak ada hitungan duit lagi Pak. Saya biasa setiap maulid 30, 25 sampai 30 juta. Tahun ini lebih amazing Pak. Ngabiskan duit sekitar 50 juta memperingati Maulidur Rasul. Ngapo? Itulah kami nunjukkan cinta kami kepada Rasulullah. Bukan soal makannya. Ngapo? Kami malu dengan Rasulullah. Giliran hari tahir kita, anak kita, ulang tahun kalau bahasa kita ni. Maulid ni kalau bahasa kita ulang tahun Pak. Setiap hari lahir anak kita tahan nyewa catering.
kita tahan di hotel, kita tahan habis-habisan, benar. Untuk ngerayakan hari lahir anak kita. Ini kita nak ngerayakan hari lahir Rasul, masih hitung-hitungan. Ini nak hari lahir Rasul, masih berekenan. Padahal anak kita dibandingkan Rasulullah, tidak ada apa-apanya. Tidak beriman kalian, kata Rasulullah, sebelum kalian mampu mencintai aku, lebih dari kalian mencintai diri kalian sendiri, bahkan lebih kalian mencintai dari bapak kalian. Maka itulah yang kami tunjukkan setiap tahun. Maka saya bangga di sini Pak. Dari pagi tadi hataman Quran, ibu-ibu tadi dibuatkan makanan, bapak-bapak malam ini dapat nasi minyak pula. Luar biasa. Ini kadangan ngundang penceramah, ceramah lah dalu, makan lemper, bolu, masuk angin. Jangan cemekannya. Tidak ada gunanya harta benda kita Pak dibandingkan dengan Rasulullah. Maka wajar kalau Bapak Ibu mengorbankan jiwa, harta, raga, tenaganya, pikiran, akal untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah alaihi wasallam. Bu, Pak, saya kasih tahu segala sesuatu jangan kalau nak diukur dengan akal, Pak. Segala sesuatu jangan ngedepankan akal dengan pikiran. Rasul tidak ngajar gitu. Rasul ini ngajarkan dekatkan segala sesuatu itu keimanan. Rasul Pak kalau ngajarkan kita kedepankan akal dengan pikiran, tidak berkembang Islam. Sampai sekarang selesai. Dari mana Pak umat Muslim nak bisa menang 300 melawan 1000 wong? Sama Indonesia ini. Dari mana lucunya Indonesia pacak merdeka? Bambu runcing melawan Maryam. Bukan Maryam Tumbung. Maryam ni anak tembakan jedar-jedor itu loh. Musuhnya bambu runcing. Anak-anak nanya, kalau pakai akal, mungkin tak bambu runcing bisa ngalah ke Maryam ini? 350 tahun kita ini dijajah oleh Belanda, Bapak Ibu. Bukan sedengat-sedengat Pak, 350 tahun. Memang sekarang sudah merdeka, tapi peninggalan dari penjajah-penjajah ini tetap masih ada Pak. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Ada peninggalannya. Belandanya memang berlari, tapi dia meninggal ke makanan di sini. Namanya nangko Belanda. Itu peninggalan Belanda itu mah, nangko Belanda. Memang dia sudah jajah kita. Dia Belanda sudah berlari, nangko Belanda masih di sini. Jepang jajah kita. Jepang sudah berlari, masih ada peninggalannya, sendal Jepang. Sendal Jepang itu punya Jepang itu. Tinggallah di sini. Penjajahnya sudah berlari. Inggris pernah jajah Indonesia juga. Inggris sudah berlari, tinggal kunci Inggris. Jadi penjajah-penjajahnya memang sudah berlari, tapi jajahnya masih ada tinggal di sini. Itu kan nak pikir Pak, dari mana bambu runcing bisa ngalah ke Maryam, bisa ngalah ke mortir, iya kan? Dari mana? Kalau tidak pejuang kita dulu dengan keimanan, salah satunya Jenderal Ahmad Yani itu Pak. Itu salah satu jenderal yang punya amalan tidak pernah batal wudu. Jenderal Ahmad Yani itu punya amalan tidak pernah batal wudu. Makanya berapa kali beliau mau dibunuh bisa lewat terus Pak. Itu salah satu amalan. Maka apa para penjajah kita, para pejuang negara ini Pak? Maki keimanan. Mereka di hati mereka masih punya keyakinan bahwa mereka bisa membebaskan Indonesia ini menjadi merdeka. Kamu cak kami ada ke maulid Nabi. Kalau nak mikir maki akal dari mana Pak? Duit 50 juta Pak. Tak ngasih duit. Apalagi sekarang saya lagi bangun 2 pesantren Pak sekaligus di Palembang. Satu di Palembang, satu di Sekaya. Mana duitnya? Tak ganti kalau nak mikir dengan akal. Tapi saya bismillah, angkat tangan. Ya Allah, ya Rasulullah, nak merayakan maulid Rasul, nak merayakan hari kelahiran Nabimu ya Allah, nak merayakan hari kelahiran kekasihmu ya Allah. Tunjuk rezekinya, menentam Pak, datang antar ke beras, datang antar ke kambing, datang antar ke telur, datang antar ke duit. Masya Allah. Kalau makanan dan minuman malam itu Pak, sudah tak terhitung lagi Pak, belamburan di pucuk tenda itu. Ngapo? Kalau kita punya buah keyakinan. Segala sesuatu ini jangan diukur dengan akal Pak. Diukur dengan akal tak mungkin bisa. Saya Pak malam Jumat itu sempat nangis Pak. Ngapo? Kami tak pakai tenda di lapangan. Pakai tenda cuma untuk ustaz-ustaz yang 4 unit. Di depan tidak ada pakai tenda Pak. Dilepas ke baik. Di depan ini dilepas ke baik tak pakai tenda. Kalau hujan kelebu Pak. Sebelum maulid saya ziarah ke makam Kiai Merogan.
Di Palembang ada makam apa namanya wali Allah di Kertawati Pak, di stasiun Kertawati belakang. Itu ada makam Ki Agus Mas Haji Abdul Hamid bin Mahmud atau yang dikenal dengan Kiai Merogan. Saya Pak kalau di mana tempat saya ziarah. Makanya saya sampai ke tebing tinggi yang saya tanya dengan Ustaz Amin sih kok Ustaz, di tebing tinggi ini ada tak makam kiai yang disegani wong, yang sering diziarah itu? Kata Ustaz Amin ada Ustaz. Siapa namanya? Buyut Peki. Namanya Syekh Abdul Qadir. Uji kuantar ke aku ke sana. Aku nak ziarah. Saya sudah Pak ziarah sana Pak tadi. Kamu yang tebing tinggi ini mungkin belum ada yang ke sana Pak. Kamu yang tebing tinggi ini mungkin ada yang belum ke sana. Saya sudah datang ke sana Pak. Saya pamit sama Kiai. Pamit Kiai, aku masuk tebing tinggi. Izin Kiai, aku nak ngisi maulid. Izin Kiai, habis ceramah maulid, kami nak jalan balik. Itulah gawe aku. Setiap aku ke daerah mana baik, yang kutanya di mana tempat makam Kiai, anak nak datang. Itu namanya berwasilah. Saya sebelum mulai maulid, saya pakai wasilah Pak, datang ke Kiai. Kalau wong yang tidak ngerti, ada sebagian wong, katanya kita minta dengan kuburan. Yang minta dengan kuburan siapa? Kita ni berdoa di kuburannya. Benar, bukan minta dengan kuburan. Ngapa nak berdoa dengan kuburan? Pak, wali Allah itu, dia itu punya karomah Pak. Wali Allah itu namanya wali Allah Pak, dekat dengan Allah, kekasihnya Allah. Aku nak nanya, kamu nak ke rumah bupati, ngonyor-ngonyor langsung ke rumah bupati, baca tak kira-kira ketemu dengan bupati? Uji Pol PP siapa Pak, dengar-dengar ke sini, balik, ringan kepala Pak. Tapi kalau bapak ibu ditenteng sama ajudan Pak Bupati, Pak Bupati, ini tetangga aku Pak Bupati, wongnya Masya Allah, dia main. Oh ya sudah, silakan suruh masuk. Karena yang mawaknya ajudan. Kamu tahu tak kita berdoa di kuburan Kiai? Ya, aku berdoa di kuburan Buyut Peki tadi. Ya tak? Saya berdoa, saya minta beliau ngaminkan Pak. Langsung doa itu. Kalau mulut kita yang berdoa, kita ni siapa? Makanan haram terus. Lewatan makan haram, makan yang riba. Lewat makanan yang riba, makanan yang subahan. Banyak Bu, kita tidak ada sadar makan makanan yang haram. Contoh, ibu kondangan besok hari Ahad, ngembek daging 2 ekor, ngembek ayam 2. Haram itu hukumnya. Benar Bu, saya tak main-main. Bu, wong sedekah itu ngitung tak dia Pak? Wong sedekah ngitung tak? Ngundang 500 wong, 2 laki bini 1000. Siko ayam potong 10, berarti motong sepikul ayam. Berarti kan tuan rumah sudah ngitung. Yang datang itu siko wong, siko ayam. Ibu ngembek 2, siko taruh bawah nasi, siko di pojok nasi. Kan baru sadar kamu hukumnya kan? Makanya anak ngomong kita ni Pak sadar tak terasa makan haram ini. Itu haram Ibu. Berarti Ibu sudah ngambil hak orang lain. Ibu nyadok rendang 2, tak terasa. Padahal tuan rumah jatah Ibu rendang siko. Ibu ngambil 2, berarti siko Ibu ngambil hak orang lain. Zalim hukumnya. Kamu cak kue ini. Nasi malam ini. Panitia ni ngitung siko wong siko kue Pak. Kalau kamu bawa 2 kotak, haram. Berarti ada hak panitia yang kamu ambil. Kecuali Ustaz. Kalau Ustaz ini bukan ngambil, diambil ke. Kalau diambil ke terserah. Namanya diambil ke. Kalau kamu kan ngambil dewe. Kalau aku kan diambil ke. Ustaz nak balik bawa ke panitia 5 ekor. Untuk aku dah apa? Pak Ketua yang itu. Silakan. Kalau kamu ngambil darah tidak boleh. Banyak Bu kita ni sadar tidak sadar makan yang haram, makan yang riba, atau paling sedikit makan yang subahat Pak. Bainal halal wa haram. Banyak Bu Pak. Mana doa kita nak diterima Allah? Kita ni siapa? Mangkonya berdoa para kiai biar diamin ke. Saya ngomong sama Kiai Merogan, Kiai, malam Jumat ini kami nak maulid Kiai. Mohon Kiai doa ke Kiai ya, supaya acaranya lancar, cuacanya cerah, makanannya cukup. Al-Fatihah. Minta dengan Allah ya Rasulullah, lancarkanlah ini. Kiai ngamin gini, amin. Tang. Malam Jumat itu Pak, hujan harusnya Pak. Karena maghrib sudah hujan Pak. Nangis saya Pak, karena Allah nak uji, aminu biya Allah tuminu.
Kamu beriman dengan aku apa tidak? Allah nak uji dulu Pak. Tes. Saya sholat maghrib ini sudah di lapangan. Ambal sudah basah Pak. Sujud terakhir saya ngomong sama Allah. Ya Allah, cerahkanlah hari ini ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, cerahkanlah hari ini ya Allah. Ambal sudah mohon, berdoa, sudah minta denganmu ya Allah. Malam ini nak maulid Nabi ya Allah. Alaman tidak dapat tenda ya Allah. Kalau kau turunkan hujanmu ya Allah, basah galau karpet ya Allah. Dalam hati aku berdoa Pak. Boleh Bu Pak. Sujud terakhir berdoa. Kalau bahasa Indonesia jangan dilapas ke. Kalau bapak ibu lapas ke batal sholatnya. Dalam hati boleh. Saya berdoa Pak, minta dengan Allah. Sujud terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari maghrib ke isya hujan tambah deres. Tas. Ya Allah. Tapi saya tidak ada kecil hati Pak. Saya punya keyakinan. Tidak demikian dengan otak saya Pak. Saya punya yakin, saya sudah berdoa dengan Allah, saya sudah minta sama Rasulullah, saya sudah ngomong dengan kiai, minta doakan. Saya yakin tak hujan. Ini Allah nak hujan. Sampai ada jemaah ngomong, Ustaz hujan Ustaz. Tak ada hujan, santai Pak. Tidak hujan. Salat maghrib Pak. Salat isya azan. Nangis saya Pak. Hujannya tambah terus. Ambal sudah hampir basah galau Pak. Nangis saya ngomong dengan Allah. Ya Allah, tak sanggup aku ya Allah. Kalau kau turunkan hujan malam ini tak sanggup ya Allah. Nak di kemana ke 21 kambing ya Allah. Udah apa-apa Pak kalau kita ngomong dengan Allah tu kayak itu tak apa. Ngomong. Ya Allah, nak di kemana ke 210 kilo nasi minyak ya Allah. Tak sanggup anak ya Allah. Sujud terakhir Pak, jemaah ini sampai ngomong budak-budak kawan kemari. Allah kelamu Ustaz sujud terakhir, nangis sedikit. Tolong ya Allah, cerahkanlah ya Allah, jangan hujan ke dulu ya Allah. Subhanallah, selesai sholat isya. Cerah Pak. Tak jadi hujan itu turun Pak. Datanglah jamaah sampai 3.000 jamaah Pak. Masya Allah. Ini kalau kita hidup tidak mengedepankan akal dan pikiran. Coba kalau kita panik, percuma be aku nak berdoa, hujan masih turun. Hai kau mudi ke ya Allah. Tidak lagi aku nak berdoa. Habis itu. Tapi saya mengedepankan keyakinan Pak. Sama seperti Rasulullah SAW. Rasulullah ketika dikejar tentara kafir Quraisy, ketika istri beliau meninggal, Siti Khadijah, paman beliau Abu Thalib meninggal, Rasul ini sedih Pak. Lahir sudah yatim. Umur 6 tahun, emaknya meninggal pula Aminah. Diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Itu pun tidak lama, 8 tahun 10 bulan umur Rasul, Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Yang paling lama ngasuh Rasul Abu Thalib Pak. 10 tahun Rasul di Mekah berdakwah, yang ngasuhnya Abu Thalib. Sampailah Abu Thalib ini meninggal dunia. Waktu Abu Thalib meninggal dunia, tentara kafir Quraisy ini merasa bangga Pak, senang. Mati kau Muhammad, selesai kau sekali, selesai. Mati kau Muhammad, bunuh kau. Ujar pula apa? Mati kau Muhammad. Malam itu Pak, malaikat datang. Ya Muhammad, malam ini juga kau hijrah menuju Yasrib. Ya Muhammad, malam ini juga kau diperintah ke Allah hijrah menuju Yasrib. Yasrib itu sekarang namanya Madinah Pak. Dulu nama kota itu Yasrib. Kau hijrah menuju Yasrib. Bersiap-siaplah Rasulullah Pak. Panggil Abu Bakar. Abu Bakar, siap ya Rasulullah. Abu Bakar, aku nak dibunuh wong. Siapa ya Rasulullah? Terapir Quraisy, rombongan Abu Lahab, Abu Jahal. Dia nak bunuh aku. Kau kawani aku, kita hijrah menuju Yasrib. Kita berpindah menuju Yasrib. Aku dijawab oleh Abu Bakar. Siap ya Muhammad. Siap ya Rasulullah. Aku kawani engkau. Kita hijrah menuju Yasrib. Ini Pak kalau sahabat ini. Coba kalau kamu Pak. Misalnya dipanggil oleh ketua masjid. Pak sini. Ngapo? Aku nak dibunuh wong. Jadi rewangi aku dulu. Kita berlari ke lahat. Kira-kira apalah jawaban kamu? Hai Pak Ketua, nak dibunuh wong lagi lah. Jangan ngajak aku. Kalau kita salah bunuh dia aku pula. Iya kan? Kalau kita Pak, nak diajak wong lokak mati, lokak saro, mana kalah? Makanya ada LSM itu, tahu tak kamu LSM? Lokak senang maju, lokak saro mundur. Nyingok dulu, melokak senang maju, lokak saro, mundur, saro ini. Saro ini. Kata Abu Bakar, siap ya Rasulullah. Aku kawan engkau hijrah menuju Yasrib. Ali, siap ya Rasul. Ali, kau tunggu ya. Kau tidur di tempat aku tidur ini. Kenapa ya Rasul?
biar tentara kafir Quraisy mengira bahwa aku masih hidup di tempat ini. Nganti ke tempat hidup Pak, wong bakal dibunuh. Siap, Sayyidina Ali ngomong. Tidak kate pikir panjang sahabat itu Pak. Ngapo dari awal tadi saya ceramah Pak, jiwa, raga, harta seluruhnya mereka serahkan untuk Rasulullah SAW. Siap ya Rasul. Tidurlah Sayyidina Ali. Rasul sama Abu Bakar keluar. Waktu Abu Bakar buka pintu sama Rasul Pak, kaget. Di depan rumahnya Rasulullah sudah berdiri Pak, dikepung oleh tentara kafir Quraisy. Lengkap dengan persenjataan, mereka akan membunuh Rasulullah SAW. Masuk lagi Rasul ke dalam Pak, bingung. Keluar dibunuh wong, mantap di sini dibunuh wong. Tak lama turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, ambil olehmu segenggam pasir. Karena ke rumah Rasul itu Pak tanah, tidak kati keramik, bukan cak rumah kita granit. Jauh rumah Rasul Pak, alasnya alas tanah. Tidur Rasul itu Pak, apa namanya, klasot nah, tikar purun itu nah. Alas tidur Rasulullah itu. Makanya Rasul kalau bangun tidur, becap galau bekas tikar di badan ini Pak. Padahal beliau pemimpin Pak, pemimpin negara Rasulullah itu, khalifah. Kalau bahasa kita presiden sekarang ini. Saking ta'ajubnya Rasulullah itu Pak, saking rendah dirinya Rasulullah. Begitu Rasul bingung, malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, ambil olehmu segenggam pasir. Kau bacakan ayat ini, kau bacakan surat ini, kau taburkan di hadapan muka mereka. Diambil sama Rasul Pak, dibacakan ayat sama surat yang disuruh malaikat Jibril ini, diambur ke Pak. Subhanallah. Tentara kafir Quraisy itu tertutup matanya Pak, tertidur mereka sehingga bisa tidak melihat Rasulullah dengan Abu Bakar keluar dari rumah. Kalau dulu Pak 5-4 tahun yang lama aku ceramah, aku sebutkan ayat dengan suratnya. Sekarang tidak pernah lagi. Dulu kalau aku ceramah aku tahu ayatnya ayat ini, suratnya surat ini. Sekarang tidak lagi. Gara-gara tukang kredit datang dengan aku. Ustaz, ngapo? Tolong Ustaz, kalau ceramah ayat itu jangan lagi diunjuk ke Ustaz. Ngapo? Setiap kali aku nak nagih rumah bapak itu dibaca pun hilang Ustaz, tak hilang. Asli Pak itu kalau dibacakan nutup pandangan umum Pak. Dengan gitu, ayat itu makanya tidak ada kebaca lagi sekarang. Tidak kunjung, carilah kamu dewek, dah. Dibaca sama Rasul ayat ini, saat diamburkan pasir itu, terteduk Pak, tertutup pandangan mereka. Keluarlah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Pak. Keluarlah Rasulullah dengan Abu Bakar menuju Yasrib Pak, dalam perjalanan hijrah. Ini nunjuk kecinta sahabat itu sama Rasul, Masya Allah Pak. Kalau nak diukur dengan akal Pak, perjalanan ini tidak masuk akal Pak. Kenapa kamu tidak masuk akal? Tentara kafir Quraisy itu hidup Pak. Tiba-tiba mereka terbangun. Nah, Muhammad, kita ni tadi nak bunuh Muhammad di sini. Kita ni tadi nak bunuh Muhammad di sini. Mana kita ni ngapa tertidur ini? Mana Muhammad tadi? Mana Muhammad? Kakak tertidur gitu. Kejarlah mereka berlari Pak. Rasul sudah jalan sama Abu Bakar. Di tengah jalan, Rasul ni capek. Istirahatlah di gua, namanya Gua Sur. Ada yang sudah pernah ke Gua Sur? Ada yang sudah pernah ke Gua Sur? Yang belum pernah, ya. Saya doakan, mudah-mudahan ibu bapak bisa haji dan umrah, bisa mampir ke Gua Sur. Ibu bapak jingok dewek gua itu Pak. Guanya kecil nian Bu. Kecil nian cukuplah untuk badan Rasulullah dengan Abu Bakar Pak. Di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, Rasulullah ini tinggi tidak, pendek tidak Pak. Badan Rasul ini tidak tinggi, tidak pendek. Kulitnya tidak putih, tidak pula sawo matang, tidak pula hitam. Dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, Sunan Tirmizi mengatakan rambut Rasulullah itu tidak doikel, tidak juga lurus nian. Itu bayangan tentang fisiknya Rasulullah. Jadi badan Rasulullah itu tidak ada tinggi besar yang kita bayang orang Arab itu tidak Pak. Kata Rasulullah, Abu Bakar, apa? Kita istirahat di gua ini. Istirahat di gua ini. Siap, kata Abu Bakar. Tapi ya Muhammad, aku jingok dulu gua ini. Pecahnya gua ini agak serut. Kaget takutnya ada binatang buas, ada kalajengking, ada kepiting, ada ulo dalam ini. Biar aku dulu yang meriksa. Kalau ada ulo, biar aku dulu yang kena cetuk. Kalau bahasa kita macam itu Pak. Ini sahabat Pak. Kalau kita ni lain, bos disuruh duluan. Masuklah bos. Kalau bos kena cetuk, aku lari. Bos masuklah duluan. Apa yang terjadi Pak? Diperiksa sama Abu Bakar, selesai. Dah ganti. Bersih. Masuk ya Rasulullah. Masuklah Rasulullah dalam gua itu. Abu Bakar masuk juga. Capek kan Rasulullah berjalan kan. Tidurlah Rasulullah di pangkuan Abu Bakar Pak, di dalam gua Sur. Tak lama,
Tentara kafir Quraisy tadi sudah nyampe di depan mulut gua itu. Kata tentara kafir Quraisy, kemana Muhammad dengan Abu Bakar ini berlari? Alangkah cepatnya mereka ini berlari. Kemana mereka ini? Kemana mereka ini berlari? Kata kawan yang sikok ni ngomong, kalau kayak di gua ini. Kalau kayak di gua ini. Padahal Pak, kalau tentara kafir Quraisy ini nongget sedikit nengok, kejinguan kaki Rasulullah. Karena gua itu kecil. Makanya kata aku tadi segala sesuatu jangan mikir dengan akal. Kalau mikir dengan akal, mikir dengan pikiran, penik Pak, Bu, penik. Saya Bu berangkat ke Mekah naik haji, tidak bayar, tidak naftar, tidak ngantri, gratis. 7 kali ke Mekah saya umroh, sepeser pun tak pernah bayar. Terakhir kemarin sebelum Covid saya berangkat ke Palestina, sepeser tidak mengeluarkan duit. Dari mana Ustaz? Dari keyakinan Pak. Dari tauhid. Dulu Pak nak ke Mekah, dulu kan kaki duitnya Pak, sekarang aduh. Dia dohong pula ngomong dulu duit dah kaki. Di rumah aku Pak, ada gambar Ka'bah Pak. Nah, saya itulah kotak itu, Ka'bah tapi gambar dalam musola. Kamu tahu tak gawe aku? Kapan setiap sholat duha, sholat pagi-pagi saya sholat duha, Allahu Akbar. Aku mandangi Ka'bah itu Pak, sambil nangis aku. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sambil nangis Bu, aku di mataku 2010 itu Bu, nangis. Ya Allah, aku pegangi gambar itu. Kapanlah aku baca ke sini ya Allah. Takdir ya Allah aku baca ke sini. Aku tak mikir Pak, bagaimana caranya aku baca berangkat. Pokoknya aku nak berangkat. Sambil nangis, bini aku nyengok terus Bu. Setiap pagi mengkali dalam hatinya, gila laki aku ni. Pagi nangis terus. Gila laki aku ni jangan-jangan. Subhanallah. Keyakinan saya berbuah Pak. 2012 saya berangkat ke Tanah Suci Mekah, dapat visa undangan Saudi Arabia gratis, tidak bayar, tidak ngantri, tidak naftar, karena saya dibayari kakak angkat saya yang umumnya sekarang ada di depan saya. Kepeser pun saya tidak keluar Pak, dapat visa undangan Raja Saudi Pak. Saya berangkat, kami tinggal di rumah konjen RI di Jeddah, Ibu Fatimah. Sekarang beliau sudah meninggal, baru meninggal 2 tahun yang lalu. Tinggallah saya di sana, saya menunaikan ibadah haji 2012. Sampai di Mekah, di depan Multazam, saya kan tahu ilmunya Pak. Doa yang tidak terijab, tidak tertolak Pak, pasti dijawab Allah. Berdoalah di depan Multazam. Depan Multazam saya angkat tangan. Ya Allah, balikkan aku setiap tahun ke sini ya Allah. Dulu 2013 Anda tak pikir Bu, mana cara aku supaya bisa ke sini tiap tahun. Tidak pernah terpikir, tapi saya yakin kalau saya minta, Allah pasti kabulkan. Setiap tahun pasti saya balik ke sini. Subhanallah, 2014 saya buka travel. Muka travel umroh sampai hari ini saya bolak-balik ke Mekah. Terkendak aku baik kapan aku nak berangkat, kapan aku nak pergi, tapi aku sudah berjanji dengan Allah berangkat cuma setahun sekali baik. Berangkatlah saya kemudian setahun sekali ke Mekah dari 2005 berhentinya tahun 2018 sebelum Covid. 1920 kemarin karena Covid saya tidak berangkat, 7 kali saya sudah ke Mekah. Ke Mekah sudah. Kan ada hadis itu ada 3 perjalanan Pak, Mekah, Madinah, Palestina. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Saya ngomong dengan Allah, ya Allah, lah 7 kali aku ke Mekah dengan Madinah ya Allah. Haji sudah, umroh sudah, mohon ya Allah, pengen aku ke Palestina ya Allah. Antarkan aku ke Palestina. Tak pernah mikir Pak, aku tak mana caranya Pak. Yang ada di otak aku Palestina. Nah itu Pak. Yang ada di pikiran aku berangkat ke Palestina. Subhanallah Pak. Bapak Gubernur Babel, Bapak Dr. El Zalji, nak berangkat ke Palestina, nak ngajak orang tuanya, ngajak bini sama keluarganya, minta kawani aku. Ustaz Ali yang ngurusnya sekalian kawani. Siap Pak Bu, ana uruslah visanya keluar, ana disuruh ngawal beliau berangkat ke Palestina. Tidak mayar sepeser pun Pak. Tak usah takut kamu yang ada duit, belakang ke Palestina Pak. Jangan berpikir, oh Ustaz mati Ustaz ke Palestina, mati juga tak apa, bapak lah tua juga. Ini salah takut-takut Pak, mati dalam perjalanan ibadah ada apa-apa. Ya dah Pak Ketua, lajulah Pak Ketua, ajak rombongan sini, berangkat ke Palestina. Ini kan sudah dibuka Bu. Kenapa? 3 perjalanan wajib nih. Ya, 3 perjalanan yang kita kunjungi Pak, Mekah, Madinah, Palestina. Berangkatlah Pak, saya sudah berangkat. Balik ke kita Gua Sur tadi. Rasul di dalam gua Pak. Oh jam 9. Sejam aku diceramah Pak sana. 8 lewat 5 menit aku ceramah. Makanya aku nyingok tadi jam. Aku nak nyingok jam itu, mati jam itu.
Aku sudah di Budi Kuong Pak di Palembang. Aku ceramah Pak. Oh, ku jengok jam bahasa 8:30. Aku ceramah bayar lagi kan. Oh, ku jengok 8:30 lagi. Kapan ku jengok jam aku 10:30 Budi aku. Punya pengurus masjid, Ustaz pula kalau ceramah jengok jam terus kami mati kan ya jam itu kan. Makanya aku jengok sini tadi 20.05 ana ceramah. Ini 20.59. 5 menit lagi sejam ana nih ceramah. Ana tidak pernah lebih dari sejam ceramah Pak. Saya selesaikan cerita ini. Rasulullah di dalam itu Pak sama Abu Bakar. Tentara kafir Quraisy ngomong, salah sikap mereka, jangan-jangan Muhammad bin Abdullah ini di dalam ini. Jangan-jangan Rasulullah di dalam ini. Kalau seandainya dia nondok dikit baik jengok lubang itu, selesai Pak. Kejengokan Rasulullah di dalam itu. Makanya di awal tadi ada ngomong, jangan pakai akal, jangan ngedepankan akal, kedepan ke tauhid. Rasul Pak berdoa Pak, apa yang terjadi? Waktu Rasul dengan Abu Bakar masuk, laba-laba dimuat sarang di mulut gua itu Pak. Rasul sama Abu Bakar sudah di dalam. Laba-laba dimuat sarang, dipintalnya di pintu di mulut gua itu. Jadi waktu tentara itu ngomong, jangan-jangan Muhammad ini di dalam gua ini. Kawannya ngomong, "Woi Buyan, bahasa kita tapi dia bahasa Arab, Uji kamu Palembang pula dia tuh. Woi lolo, kau jingok tak mulut ini tuh. Kau jingok di mulut gua ini ada sarang laba-laba. Kalau ada manusia di dalam ini, tak mungkin ada sarang ini. Oh iya benar juga di kawannya. Ya sudah, kita lanjut ke perjalanan. Kita cari kemana Muhammad ini. Lewatlah Rasulullah dari kejaran tentara kafir Quraisy. Apa yang terjadi di dalam itu? Rasul sedang tidur itu Pak. Rasul istirahat Pak, tidur di bangkuannya Abu Bakar. Nah ini saya pengen kasih tahu Bu, bahwa darahnya para ulama, darahnya para kiai, darahnya para habaib itu punya racun. Jangan coba-coba menyakiti mereka. Kalau kita tidak setuju dengan ulama, tidak setuju dengan ustaz, tidak setuju dengan kiai, tidak setuju dengan habaib, tahu tak? Diam baik. Tidak usah dikata-katai. Ustaz itu ceramah, kata aku, ngajari tak benar, tidak usah. Wong ustaz ini beda-beda Pak. Ada yang sersan, serius tapi santai. Ada yang hobi kelakar. Ada yang pecah dosen ngajar. Ada yang serius, ada yang tegas. Ya macam-macam. Tapi intinya mereka nyampe ke ilmu. Mereka menyampaikan metodenya beda-beda. Kalau aku mah inilah, aku tidak baca di rubah-rubah ceramah Pak. Bapak Ibu, Maulid Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, bertepatan dengan tahun gajah. Pada saat itu ada tentara Abraham yang menyerang kota Ka'bah. Pada saat itu Rasulullah dilahirkan, bertepatan dengan tidur kalau aku tidak bisa macam itu, aku ceramah macam inilah. Kamu setuju? Tidak setuju sudah. Ya, baca anak Pak. Cuma jangan pula nama Ustaz Ali itu yang ngundang ngapo lucu, marah aku Pak. Kalau kamu nak undang lucu, undang pelawak, jangan undang aku. Aku ini bukan nak lucu, tapi cara aku nyampaikan macam ini. Intinya aku sama-sama nak ajar. Ya. Ini Abu Bakar Pak, lagi tidur. Ini Rasulullah di pangkuan. Ini Abu Bakar, kakinya lonjor macam ini Pak. Ini Rasulullah tidur di sini. Subhanallah Pak. Tiba-tiba ada ular Pak dalam gua itu. Nekati kakinya Abu Bakar. Abu Bakar ini bingung. Putari Rasul terbangun. Ku diam ke kaki dicetuk ulo. Kan dilema Pak. Dilema. Ku tarik Rasulullah terbangun pasti. Kalau aku diam baik dicetuk oleh ulo. Kamu nak nyingok tak cinta sahabat tu Pak luar biasa. Tak usahlah diukur dengan kamu. Kalau kamu nak kawan kamu tidur di paha kamu kira-kira. Ada ulo nak nyetuk kamu. Kira-kira kamu diam ke apa kamu berlari? Saya pikir kepala kawan kamu angkat ulo ini ulo cetuklah. Saking kita ini lah. Ini cintanya sahabat sama Rasul ini Pak. Abu Bakar membiarkan kakinya dicetuk oleh ulo Pak. Dalam kitab dijelaskan Pak, ulo yang mematuk kakinya Abu Bakar itu mati Pak. Ini bukti ke bawah darahnya ulama itu punya racun. Ulo itu habis matuk kakinya Abu Bakar mati Pak. Apa yang terjadi Pak? Abu Bakar geget dia punya tarik Pak. Karena dia tidak galak mengeluarkan suara, takut bangun ke Rasulullah. Hebat tak sahabat itu. Dia takut Rasulullah terbangun, dia geget dia punya jari Pak. Supaya Rasulullah tidak terbangun Pak. Apa yang kemudian terjadi? Apa yang membangunkan Rasulullah? Yang membangunkan Rasulullah tetes keringatnya Abu Bakar.
Yang menahan rasa sakit digigit ulo itu nyampaklah di pipinya Rasulullah, Pak. Dia kan gigit aja. Kan sakit, Pak, dicetuk ulo itu. Jangan ke kita ibu-ibu belum kena cetuk lah sudah jerit. Iya kan? Oh sakit, Pak, cetuk ulo itu, Bu, Pak. Begitu dipatok keringat dingin Abu Bakar, Pak, digigit dia punya jari ini supaya dia tidak mengeluarkan rasa sakit, Pak. Keringat dingin, Pak, dia keluar, keringat dinetes, nyampaklah di pipi Rasul yang sedang tidur di pangkuan Abu Bakar. Terbangun Rasulullah. Ada apa wahai ayahku? Karena Abu Bakar ini juga termasuk mertuanya Rasulullah. Ada apa wahai sahabat Abu Bakar? Kata Abu Bakar, cetuk ulo. Ya, bahasa kita itu bahasa Arab dia dulu. Ya aku nerjemah gini, kayak kamu tidak ngerti ulo, kenapa bahasa Arab? Dia kata Abu Bakar, cetuk ulo. Kakinya Abu Bakar ibu dalam kitab sudah membiru, Pak. Kaki Abu Bakar yang dicetuk oleh ulo ni separuh sudah biru. Ini menandakan bahwa bisa ulo itu sudah naik ke kakinya Abu Bakar. Apa yang terjadi? Rasulullah langsung bangun ibu. Rasulullah langsung bangun nih, Bapak. Di dalam kitab dijelaskan Rasulullah kemudian meludahi kakinya Abu Bakar, Pak, yang digigit ulo tadi. Begitu diludahi sama Rasulullah, Pak, subhanallah, kaki yang sudah membiru tadi langsung sembuh. Ludahnya Rasulullah, ludah Rasulullah. Jangan coba-coba ludah kamu, Rabies. Ya kagak ada cetuk ulo, kamu dengar cerita ini, mana cetuk ulo sini? Amputasi langsung. Ini ludah Rasul, Pak, beda. Ludah Rasul beda dengan ludah kita. Ludah kita basi. Ludah Rasul, Pak, Masya Allah. Kamu tahu Anas bin Malik, Pak? Anas bin Malik, tahu kamu? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat, Pak. Gawe Anas bin Malik setiap hari nadai tetesan keringatnya Rasulullah. Dia ambil botol sama Anas bin Malik itu kurang lebih lama. Nah, ambil botol macam ini, dia tadai keringatnya Rasulullah. Sudah penuh, ditutup sama Anas bin Malik, dikumpulin di rumahnya. Dan Anas bin Malik ngomong, saya tidak pernah menemukan aroma yang harumnya melebihi harumnya keringat Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, saya tidak menemui aroma wangi-wangian yang aromanya lebih wangi dari wanginya keringatnya Rasulullah SAW. Ingat tapi keringat Rasul, bukan keringat kamu. Kaki kamu nak nurut-nurut pula, kamu tadai keringat kamu. Nak bagi minyak wangi, berlari wong masa. Ini minyak wangi saya hadiahkan kepada Pak Ketua. Untuk Pak Ketua. Palang sudah keluar, jangan dimasuk lagi. Ya. Siapa tahu balik ini Pak Ketua oleh-oleh bro. Pancingan Pak Penasihat, pancingan itu. Dia kali kita kan mancing dulu. Itu nak boleh, itu nak ada umpan. Memancing kati umpan lewat. Itu minyak wangi kasturi itu. Mahal itu Pak Ketua, jangan mahal. Kata Anas bin Malik, Anas tidak pernah menemui wangi-wangian, Pak, yang aromanya lebih wangi dari keringatnya Rasulullah SAW. Makanya saya bilang, Pak, lah berpikir Pak Ketua dengan jual apa lah, aku Ustaz Bali. Kalau saya pikir Pak Ketua main-main lah. Dah aku ngenjuk nih itu serius aku. Tidak usah balas-balas, kalau Pak Ketua terpikir lah, sudah apa-apa. Oh, lah lewat, lah sedang lewat. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kata Anas bin Malik, keringat Rasulullah itu lebih harum dari minyak kasturi. Ibu tahu, Pak? Bapak tahu, minyak kasturi itu minyak yang paling harum, Pak, di dunia ini. Tidak ada yang lebih harum dari minyak kasturi. Keringatnya Rasul lebih harum dari minyak kasturi itu. Makanya sosok Muhammad bin Abdullah ini manusia yang luar biasa. Wajar kalau beliau itu dicintai oleh para sahabat, Pak. Wajar. Rasulullah ini luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu jiwa raganya mereka serahkan untuk Rasulullah, Pak. Mati mereka siap untuk Rasulullah SAW, Pak. Jauh dengan kita, Pak. Kita jauh, ya. Jangan kena nyiapkan jiwa raga kita, Pak. Korbankan harta untuk maulid Nabi, baik kita takut-takut. Korbankan duit baik untuk peringatan maulid, kita takut-takut. Kita berkenan, kita hitung-hitungan. Sahabat ini, Pak, jiwa raganya diserahkan untuk Rasulullah SAW. Maka dari setiap tahun ke tahun, buatlah maulid ini semeriah-meriahnya.
Bahkan lebih meriah Maulid tahun depan, lebih meriah lagi dari tahun ini. Tahun sekali lagi lebih mulia dari tahun berikutnya. Terus Pak, kita buat kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh masjid ini. Contohnya, belum pernah Ustaz ada hataman Quran. Mulai tahun ini kami adakan hataman Quran Ustaz. Itu sudah sebuah bentuk kemajuan Pak. Belum pernah selama ini ada hataman Quran. Ini ada hataman Quran. Tahun ini Ustaz nasi minyaknya dikotai Ustaz. Tahun depan kami makan makin nampak. Macam itu. Jadi ada peningkatan Pak. Ya tak? Tahun depan makin nampak Ustaz. Tahun sekali lagi makin basko. Peningkat ngaruh itu ya. Laut juga kalau tahun ini telur naik ayam naik kambing, ya tak? Kambing potong sapi. Terus itu ada peningkatan nunjukkan cinta kita sama Rasul. Nahnu nuhibbuna ya Rasulullah. Kami cinta kepadamu ya Rasul. Inilah cara kami tunjukkan. Kami ingin kelak di akhirat kami dapat syafaatmu ya Rasul. Kami bisa bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya pulang, aku galak ngasih oleh-oleh Pak. Karena malam ini saya langsung balik ke Palembang. Karena besok siang saya ngisi acara Muslimat NU di asrama haji. Jadi kalau saya balik pagi, sebenarnya saya masih pengen tidur di tempatnya Bu Haji Rahimi ya, di Hotel Cemerlang. Tetapi saya harus sudah jalan check out malam ini, harus langsung ke Palembang. Saya kalau ceramah di luar kota selalu ngasih oleh-oleh biasanya Pak. Ya. Malam hari ini pun saya kasih oleh-oleh. Saya bawa minyak wangi tadi cuma siko. Sudah rezekinya Pak Ketua, ya. Tak kecil lagi oleh-oleh. Yang lain, ya. Dan ingat terus Pak penasihat, bagi 2 W, bagi 2 W. Jangan bala Pak, jangan bala, bagi 2 W. Ibu-ibu sudah kayak kasih solawat tadi Pak. Saya kasih solawat Sajaratul Nuqud, ya. Yang bapak-bapak yang hadir tadi, Ustaz Amin, Pak Ketua sudah ada dia. Minta sama beliau. Saya sudah ijazahkan solawat Sajaratul Nuqud. Solawat Sajaratul Nuqud ini Pak, solawat pohon duit. Sajaratul itu pohon, duit. Sajaratul itu pohon, nuqud itu duit. Sajaratul Nuqud itu pohon duit. Kalau kamu ngamalkan solawat yang saya kasihkan sore tadi sama ibu-ibu, kata Maulana Al-Habib Sagaf yang ngasih jasa ini, sama seperti nyocok ke pohon duit di depan rumah Pak. Itulah yang saya gawekan Pak. Wong galak nanya Ustaz Ali dari mana duitnya? Alangkah banyaknya. Rumahnya besar, mobilnya bagus, duitnya banyak. Dari mana? Dari itulah Pak. Saya ngamalkan solawat Sajaratul Nuqud. Ibu-ibu sudah saya kasih. Kalau ibu-ibu baik hati, kasihlah dengan bapak yang di sini. Kalau ibu ketabasa, pakailah kamu dewe. Malam ini untuk bapak-bapak khusus. Saya mau ijazahkan langsung solawat Tibil Qulub. Solawat ini saya dapat dari guru saya langsung Pak. Guru saya langsung dapat dari Sewabak Zuhaili, ulama Syria yang meninggal di usia 83 tahun kalau tidak salah. 34 tahun yang lalu beliau meninggal. Guru saya langsung dapat dari yang ijazah ini, Sewabak Zuhaili dari Syria. Saya dapat langsung dari guru saya Pak. Sewabak sudah mengijazahkan ijazahkan solawat ini untuk diamalkan. Ini namanya solawat Tibil Qulub. Apa maksudnya? Ini solawat kesehatan. Cara ngamalkannya, ingat Bu Pak, kalau amalan ini ada hitungannya. Baca ibu-ibu tadi saya kasih tahu maconya, saat maconya ini, jam ini, maconya sekian ratus kali. Jangan dilebih-lebih ke. Kalau amalan jangan dilebih-lebih ke. Bapak galak jiwa tak? Wong di pinggir jalan galak ngoceh lewat tu. Ada di pinggir jalan wong galak ngoceh lewat belagak gitu, tapi ngoceh lewat stres. Ngapo? Gara-gara kelebihan amalan. Suruh dulu baca 100, dibaca 1000. Suruh baca 10, dibaca 100. Obat Pak, kamu ke dokter benar berobat. Kan dokter kan ngeramu resep nih. 3 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 1. Bapak tegok galau kira-kira jadi apa lah? Kalau nak cepat sembuh kan, makan galau sekali 9. Mati Pak. Kamu wong dengan datang ke dokter, ngapo? Aku ni insomnia dokter, acak tidur malam, minta obat tidur dokter. Kata dokter kau nak obat tidurnya, iya. Nah ini yang warna putih, kalau kau makan mimpi bertemu Ayu Ting Ting. Ini yang warna merah, kalau kau tegak kau bertemu dengan Julia Perez. Ini yang warna abang, kalau kau makan kau bakal ketemu dengan Nika Ardila. Mimpi ketemu Nika Ardila. Berpikir bapak ini, lemak aku tegak, tiga-tiganya ketemu galau sekalian. Begitu dia tegak Pak, asli Pak, ketemu malaikat Israel, mati bapak.
Makanya kalau tunjuk amalan jangan lebih-lebih ke kalau tunjuk kiai sekian amal sampai sekian. Ya. Saya ingin berbagi sama ibu namanya solawat tibil qulub. Minimal solawat ini bisa bapak ibu pakai deh. Ya. Malam ini langsung kita praktekkan. Malam ini bapak langsung buktikan hati ini. Ya. Ini ceritanya guru anak sakit waktu itu. Guru anak ini otak belakangnya ini sebelah kiri tidak tersupport oksigen, Pak. Jadi sering menyungut macam ini. Sekali hari guru anak ini lagi dirawat di Jakarta. Dia dapat kabar sewabak ini bakal ke Palembang, ke Indonesia. Dia pengen nyemput di Soekarno Hatta, Pak. Ngotot. Dokter marah, kiai masih sakit, tidak boleh keluar. Izinkan aku nak keluar. Aku nak jemput ulama. Bahaya ke biarlah nak mati lah. Aku pokoknya nak jemput kiai. Akhirnya diizinkan oleh dokter. Dibuka lah impusnya, dia ke bandara. Begitu nyemput sewabak, ya. Sewabak ini nyengok guru anak ini agak lain, Pak. Megang kepala kan. Gimana? Kenapa kata sewabak? Mari. Nah, ya saya. Sakit, iya saya. Ku ijazah ke sama kau, sholawat tibil qulub. Kau pegang kepala kau, kata sewabak, baca 10 kali sholawat ini. Insya Allah penyakit kau hilang. Pegang bagian yang sakit, bacanya 10 kali, Pak. Segala penyakit apa ke? Pegang. Sakit gigi misalnya pegang. Sakit kaki pegang. Sakit pinggang pegang. Pokoknya kita baca 10 kali, bapak yang sakit pegang. Kalau yang tidak punya sakit, tidak usah pegang, biasa be. Yang punya sakit pegang. Sakit telinga pegang kuping. Kita baca 10 kali, sama-sama saya baca, bapak ibu meloi. Tidak usah pula ngurusi wong, kaki wong megang. Sakit gigi kamu. Tengok sini, sakit kaki. Uruslah diri kamu dewe, tidak usah ngurus wong. Kita sama-sama baca salawat ini 10 kali. Saya langsung ijazahkan bapak ibu untuk ngamalkannya. Sekaligus kita malam ini buktikan kehebatan salawat itu. Salawatnya macam ini. Allahumma. Kaget jangan dengar dulu. Dengar dulu kaget belum mulai. Ini saya ngasih tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa tiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. 10 kali baca. Jadi kalau bapak ibu nak ngamalkannya setiap habis sholat baca 10 kali. Kalau pas sakit bapak ibu pegang, misalnya sakit gigi pegang, baca 10 kali. Yuk kita mulai. Siapa yang sakit silahkan pegang bagian badannya yang sakit, ikuti saya maconya. Insya Allah atas izin Allah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk silakan. Tak usah ngaku yang lain, ya. Jangan ngaku si wong. Aku lagi sakit kaki, aku nak sekalian baca itu. Silakan. Ikuti saya bacanya. Pegang bagian badannya yang sakit. Bismillah atas izin Allah. Kita yakini dengan sholawat tibil qulub yang dihadiahkan oleh guru kita Syekh Pak Zuhaili mampu mengangkat penyakit kita. Langsung ikuti saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
ونور الأبصار والهداية وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kita baca sekali lagi buat seluruh keluarga kita yang sedang sakit dimanapun berada, baik para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung di Masjid Jami Darus Saadah ini, mudah-mudahan semua penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil siapkan rekaman HP-nya sambil Bapak Ibu ingat ya, mudah-mudahan bisa mengamalkan selawat tidur qulub ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tidur qulub wa dawaiha wa hafiyatul abdani wa sifaiha wa nurul absari wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ajastukum bi qiraatin salawat tibil qulub. Dijawab qabiltu. Kalau saya ijazahkan, kamu jawab kami terima ijazahnya. Ajastukum bi qiraatin salawat tibil qulub. Selamat mengamalkan, insyaallah mudah-mudahan setiap amalan buahnya adalah keyakinan. Sebagaimana besar keyakinan kita, sebatas itulah amalan kita akan diijabah oleh Allah. Doakan kami selamat sampai di Palembang, kurang lebih 1 jam setengah hampir. Saya bertausiah di sini meninggalkan oleh-oleh untuk ibu bapak amalkan di rumah masing-masing. Kami lagi doakan kami beserta rombongan sampai di Palembang dalam keadaan selamat, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan tentunya doakan kami selalu disehatkan oleh Allah biar kami bisa memenuhi hajat-hajat para jemaah yang sudah memintakan jadwal untuk mengisi Maulid Nabi wabil khusus di tahun ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.